Selama 1 minggu ke depan, gue hanya akan makan telur ya. Ya lebih tepatnya makan nasi sama telur sih. Untuk membuktikan apakah bisa kita berhemat hanya dengan makan telur ya. In this economy, bro. Wow. Ya, kita lihat aja apa saja yang bisa kita masak hanya dengan bermodal nasi sama telur ya. Bisu, gue mau protein. Apakah cukup telur sebaskom ini buat jatah makan kita selama 1 minggu? Oke, gue udah beli 4 kilo telur ya. Kalian lihat, wah ini banyak banget cok. Ini gue beli telurnya di hari kedua ya, di day itu. Jadi di hari pertama sebelumnya itu gue pakai telur sisaan ya. Jadi ini di hari kedua udah. Nih kalian lihat gue udah siapin baskom gede ini ya. Dan kita bakal isi 4 kilo telur ini ya. Kita lihat apakah penuh atau enggak gitu. Oh ini banyak banget coy. Semoga aja gue nggak kenapa-napa ya makan telur sebanyak ini. Soalnya ada rumor yang mengatakan bahwa kita bisa bisulan kalau makan kebanyakan telur gitu. Apa peduli gue gitu. Fuck you bisul. Gue mau protein. Satu kantong kedua. Kita harus hati-hati ya, karena takutnya pecah nih ya. Kantong kedua. Kantong ketiga. The last one. Kalian lihat ini udah mau penuh. Pegel juga ya. The last one sudah ya. Wah, kalian lihat penuh banget cok. Dan ini gue harus habisin dalam seminggu. Holy shit. Oke, ini adalah day one ya. Dan seperti yang ngeliat, gue bikin dulu nasi campur kita ya. Ini ada nasi, telur, sama sayur-sayuran sedikit ya. Ini udah gue tumis, udah kita gabungin semua, tinggal diaduk ini. Jadi di hari pertama ini, gue rencananya pengen masak telur ayong ya, alias telur kecap-kecapan itu. Iya, kalian tinggal lihat aja skill memasak gue ya, yang gak seberapa. Nah, jadi kita masak dulu telur ceploknya ya. Dan kalian bisa lihat sendiri, chef-chef jago kalau masak biasanya memang ada api-api gitu ya. Kalian jangan kaget gitu. Setelah itu baru kita bikin bumbu kecapnya ya. Dan untuk bumbu kecapnya tumis bentar aja ya, gak usah kelamaan. Ntar bisa-bisa gosong ya, kayak masa depan negara ini. Habis itu baru polesin ke telurnya dengan rata. Oke, udah jadi ya telur ayung kita yang nggak tahu nih kayak gimana jadinya ya. Enak atau enggak nggak tahu gua. Kebanyakan kayaknya bumbunya. Harusnya gue pakai telur lebih banyak ya. Ini gue pakai 2 doang. Kalau bumbunya pas ini perfect rasanya ya. Oke, jadi karena telur ayam kita yang pertama itu terlalu banyak bumbunya ya, agak fail lah ya hitungannya. Jadi ini gue habis pulang gym, kita recook ya, kita masak ulang telur ayam yang kedua. Cuman kalian lihat, ini kayak gak mirip sama telur ayam sama sekali, tai. Ini lebih ke telur pas ayam masih magang di MBG lah ya. Cuman semoga enak lah ya. Kita tuangin ke nasi campur kita. Oke, let's go. Suapan buat kalian. Bentar, gue masih butuh waktu buat nilai seberapa enak ini ya. Kalau yang sebelumnya bumbunya tuh terlalu melimpah, sekarang kayaknya bumbunya agak kurang. Nah, telurnya tuh ya. Pas ini jadi rasanya. Untunglah pas ya. Ini sih bukan telur ayam sih, ini telur kecap ala-ala MBG kita. Jujur aja ini bukan nasi dikasih telur ya, tapi telur dikasih nasi ya. Oke, jadi di day 2 ini kita bakal bikin mayonnaise ya. Cuman sebenarnya mayonnaise tuh dibikin dari telur mentah sama minyak gitu, pakai minyak digiling. Cuman karena gue gak mau pakai minyak, jadi kita rebus telurnya, terus kita campur ini mustard ini ya. Ntar kita giling. Kita lihat bakal jadi mayonnaise apa enggak gitu. Jadi bumbu kita ini dari telur, terus lauk kita juga telur gitu. Telur untuk telur. Kalian warnanya kuning, kental gini ya, kayak itu. Wah, baunya tuh nyenget banget, kayak asem gitu, kayak nusuk hidung bro. Ini kayak bau lem apa gitu, kayak cuka-cuka gimana gitu. Ini baunya tajam banget. Mustard ini bahan penting untuk bikin mayonnaise ya. Garam tapi wadahnya Nescafe. Tuh ya, ini garam ya. Terus mayonnaise tuh juga pakai gula ya. Cuman karena kita gak ada gula, jadi gue pakai Frisian flag ya. Kita pakai dikit aja cuman. Oke, udah semua ya. Kita masukin telurnya ke wadah ini ya. Oke, terus mustard. Mustard nih 1 sendok aja kurang lebih ya. Cuman karena gue lupa bawa sendok, kita tuangin langsung aja. Ayolah, keluar lah bro. Oke, ntar. Ini gue pengen ala Salt Bae gitu cuy. Oh shit bro. Baru kita pakai susu kental manis ya. Dan sedikit aja ya, sedikit aja. Oke. Jangan banyak-banyak ini. Oh. Dah. Cukup. Saatnya kita. Nih kan lihat ya. Semoga gak muncrat ya.
Holy shit bro, gue harus tambah air nih. Astaga. Nih kalian lihat ya. Wow, lengket tuh kan. Ini artinya mayones kita jadi cuy. Ya oke lah. Cuma struktur mayonesnya gak sehalus yang mayones dari telur yang mentah ya. Berarti kita berhasil ya bikin mayones dari telur yang udah mateng, dari boiled egg. Oke. Enak sih ini, kalau kan garam sama gulanya pas. Oke, gue udah selesai masak nasi telur kita ya. Jadi gue tiap hari kayaknya bakal makan nasi telur ini selama seminggu ke depan, cok. Dan ini gue udah bikin telur shiny shine egg ya, kata orang-orang. Telur apa sih? Nah, intinya itulah. Oh, ternyata tengahnya udah mateng, goblok. Ini bukan shiny shine egg lagi, tai. Let's go, kita campur ini ke telurnya. Gue pikir rasanya bakal aneh gitu, cuman cocok aja sih, enak. Mungkin gara-gara habis dicampur sambal ABC kali ya. Memang sambal ABC ini memang gacor banget. Itu artinya kita berhasil bikin mayones tanpa minyak ya, dan dari telur rebus. Gokil, tepuk tangan dulu. Suapan untuk kalian ya. Telurnya kayak udah mateng, cuman belum mateng banget. Kayak ada setengah matangnya dikit gitu. Ya walaupun mayones kita gak seenak mayones sasetan, cuman ini jelas jauh lebih sehat dan enak juga gitu. Gak sampai rasanya tuh kalah jauh banget, gak juga gitu. Rasanya tetap enak juga kok. Ini gue makan sampai belepotan tadi. Yo, Day kita udah memasuki 3. hari ketiga ya, dan telur kita masih segini nih. Ini gimana cara gue ngabisinnya coba? Dan jujur aja gue udah mulai pusing nih, gue mau bikin resep telur kayak gimana lagi gitu. Karena masak telur ya itu-itu aja gitu. Telur orak-arik, telur ceplok, telur dadar ya, telur rebus ya udah itu aja. Gue mau masak apa lagi, cok? Oh ya, gue belum masak telur dadar tapi ya. Jadi hari ini kita bakal masak telur dadar kecap ya. Bukan telur ayong ya, tapi telur dadar kecap gitu. Siapa tuh? Ya hari ini gue pengen masak nasi goreng sih. Let's go. Ya, kali ini bener-bener digoreng ya, bukan nasi campur lagi tadi. Kali ini kalian cukup dengerin ASMR masaknya aja ya. Gue udah capek eating nih. Oke, ya kalian lihat nasi goreng kita udah jadi ya. Hampir jatuh lagi. Jujur aja nih, pas habis baru dimasak tadi itu baunya kayak Indomie cuy. Memang rahasia di balik bumbu Indomie itu minyak, dikasih bawang, dikasih kecap cok. Wangi banget cuy. Ini bicep gue kayaknya nambah gede ya semenjak gue makan telur terus. Apa cuma perasaan gue doang? Kayaknya cuma perasaan gue doang sih. Sama ada telur dadar juga tadi gue masak ya. Telur dadar kecap ya. Kita testing dulu. Selamat makan. Ya, untuk resep kali ini jelas lebih enak daripada nasi campur yang gue bikin sebelum-sebelumnya ya. Karena jelas coy, ada minyak, ada bawang, ya pasti enak lah. Ini nasi goreng wajib juga kalian coba ya. Pokoknya semua masakan gue kalian wajib coba. Karena gue ini adalah mantan chef. Chef di gym bintang 5 itu. Gila, lama-lama ini gue bisa buka dapur MBG coy. Tolong dong kasih gue slot dapurnya. Seriusan bro, gue bisa jadi ketua SPPG yang terbaru ini. Tolong calonkan gue sebagai ketua SPPG yang baru ya. Gue jamin semua anak Indonesia kalau makan masakan gue ini, itu semua pasti sehat semua dan berotot dan otaknya pasti cemerlang gitu. Mereka habis pulang sekolah pasti ke gym. Ini telur padahal gue udah kasih kecap manis sama kecap asin, cuma rasanya tetap kurang gitu. Memang harus dikasih micin tadi. Micin ini memang udah menjadi bagian dalam hidup gue ya, seperti gym. Udah menjadi bagian hidup. Semoga telurnya ngalir ke bicep, semoga telurnya ngalir ke bicep. Mantap. Jadi pada day 4 ini gue lakuin operasi ya. Operasi buat buang benjolan kecil di mata sebelah kanan gue itu ya, yang ganggu banget. Tapi tetap gue masak nasi campur seperti biasa ya. Cuman jujur aja gue hari ini ngantuk banget ya. Mungkin gara-gara efek disuntik kali ya. Jadi gue agak bisa yapping lagi. Dan gue harus pakai penutup mata ini selama 24 jam coy. Jadi ini udah besok harinya dan gue masih tetap pakai. Nah jadi di hari kelima ini gue rencananya pengen bikin pancake ala-ala Jepang gitu, yang bener-bener terbuat dari telur doang gitu. Cuma sebenarnya terbuat dari telur sama gula sih. Cuman gue gak pakai gula ya, mungkin karena itulah hasilnya jadi gagal ya. Oke, ya gue udah lepas penutup mata gue ya. Mungkin kayak ada bekas-bekas betadine ya. Dan jujur aja gue belum mandi dari pagi ini ya. Langsung aja kita review telur kita ya. Gue kira hasilnya tuh bakal jadi pancake Jepang gitu yang ngembang gitu. Ternyata adonannya masih kurang ngembang ya. Tadi pas buahnya kita gak pakai garam atau micin sama sekali ya. Oke sih. Ya kayak telur dadar.
Cuman dia lebih apa ya? Lebih lembut. Ini kalau dicampur madu di atasnya mungkin enak sih. Dicampur madu atau dicampur susu whey ya kan, mantap gitu. Ini teksturnya kayak martabak gitu ya. Ya gak sih? Ya kalian di sini telur kita udah mulai hampir habis ya. Setengah kurang lah ya. Tidak terasa juga telur yang udah kayak gunung kemarin bisa hampir habis juga. Ini semoga aja jangan sampai ada yang busuk nih gara-gara kelamaan. Ya cuman ini udah sedikit lagi ya, jadi harusnya gak lama banget lah ya buat ngabisin gini doang gitu. Oke, jadi di hari ke-6 ini kita bakal tetap makan nasi campur ya, nasi sama telur. Cuman yang bedanya adalah kita bakal pakai bumbu-bumbu unik yang barusan gue beli di Indomaret. Kita bakal pakai bumbu-bumbu ini buat nasi telur kita nih. Jadi 2 bumbu kita pakai hari ini, terus 2 bumbu lagi buat besok. Jadi hari ini kita pakai bumbu rendang sama satu lagi bumbu nasi goreng ya. Dia gak tulis sih rasanya apa. Intinya dia tulis nasi goreng aja gitu. Oke, udah selesai kita aduk ya. Dan kalian lihat ini semuanya dua-duanya jadi kayak merah-merah gini cu. Tuh. Ini baunya memang rendang banget sih ini. Dan ini kayak bau Nusantara gitu. Kita cobain yang Indonesia dulu cuy. Selamat makan. Enak sih, cuman nasi gua kedikitan ya. Kayaknya gua harus tambah nasi lagi nih. Soalnya bumbunya kayaknya kebanyakan gua taruh. Tuh, kita cicip ya yang versi rendangnya. Enak, cuman kayak gak kurang cocok gitu ya. Nasi goreng sama rendang. Kayak kurang bro, rendang itu memang cocoknya sama sapi. Nih suapan buat nasi rendang kita. Ini artinya bumbu-bumbu ini memang terbukti enak ya. Dan untuk keesokan harinya baru kita pakai bumbu yang nasi kuning sama nasi uduk itu ya. Dan seperti biasa gue udah siapin telur sama sayur-sayuran. Kita aduk-aduk dikit baru nanti kita kasih bumbunya. Dan kalian lihat sendiri itu nasi yang kita kasih bumbu kuning itu kelihatan banget warnanya itu kuning cu. Oke, kita review dulu yang nasi kuning ini ya. Dan kalian lihat ini warnanya kuning banget cok. Telur aja udah kuning gitu. Kita kasih bumbu kuning lagi jadi semakin kuning. Cuman ini by the way ini wangi banget ya. Ini antara nasi kuning atau nasi uduknya ini wangi banget. Cuman kalau yang kuning ini lebih ke kunyit-kunyit gitu sih. Ya iyalah warnanya kan memang kuning-kuning gitu. Selamat makan. Asin banget anjing. Bro, kayaknya gue harus tambah nasi sih. Ini keasinan, seriusan. Bumbu kuning ini lebih ke asin sih rasanya. Asin sama kunyit-kunyit gitu, rempah-rempah kunyit gitu. Ya biasa aja sih. Oke, kalau untuk yang nasi uduk ini warnanya masih lebih putih ya. Let's go. Oke, rasanya kayak nasi uduk yang mak gua beli di pasar sih. Memang nasi uduk sih. Cuman jujur aja kayak kurang wow gitu bro. Dan satu hal lagi, kalau kalian mau pakai bumbu ini, lebih baik pas masak telur kalian gak usah kasih bumbu. Karena bumbunya ini udah kuat banget cuy. Jadi telur kalian bisa masak tanpa bumbu sama sekali ya. Jujur aja ini bumbu-bumbunya nih, asinnya ini sangat melimpah gitu. Jadi kalian gak usah pakai bumbu-bumbuan lagi. Kalian cukup pakai bumbu ini, udah selesai gitu. Kalau kalian lagi gak ada garam atau micin di rumah ya, kalian bisa pakai bumbu ini gitu. Karena ini udah full micin. Antara nasi uduk atau nasi kuning, gue gak tahu lebih enak yang mana ya. Perpaduan antara nasi kuning dan nasi uduk. Lebih ke nasi asin sih. Oke, ternyata setelah 1 minggu kita nge-spam makan telur doang, ini ternyata masih sisa berapa biji ya. Ini mungkin berapa nih? 11 biji kali. Artinya misi kita berhemat hanya dengan makan telur selama seminggu itu berhasil ya, sukses. Ya walaupun kalau ditambah biaya-biaya yang lain pastinya di atas 100.000 lah ya kebutuhan kita per minggu. Cuman dengan kita makan telur doang itu terbukti kita bisa lebih hemat pengeluaran kita ya. Dan tentunya lebih sehat juga gitu karena kalian masak sendiri ya kan. So langsung aja beli telur ke pasar ya. Bye.